Assalamualaikum warga bumi, kembali lagi bersama saya Trisno Sanjaya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas salah satu ajaran filsafat, yaitu filsafat stoikisme, di mana jika prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran tersebut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya setidaknya kita akan menjadi lebih tenang dan damai. Pada video ini, saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan di usia saya saat ini. Kesalahan yang dimaksud adalah penyesalan atas pola pikir dan tindakan yang saya lakukan di masa lalu, kemudian saya simpulkan pada masa sekarang ini itu sebagai sebuah kesalahan yang seharusnya pada masa lalu itu tidak saya lakukan. Video ini bersifat subjektif, artinya setiap orang bisa menilai isi video ini sebagai kebenaran atau sesuai dengan mereka, dan seseorang bisa menilai video ini sebagai kesalahan atau tidak sesuai apa yang mereka alami. Kesalahan pertama saya yaitu menjadikan cinta sebagai sumber kebahagiaan. Apa yang dimaksud cinta? Arti cinta yang saya maksud adalah hubungan dua individu yang berbeda jenis, di mana dalam hubungan tersebut ada harapan di mana pasangan bisa memberikan kita kebahagiaan. Bahagia atau kebahagiaan adalah kondisi emosional di mana kita bisa merasakan perasaan puas, perasaan senang, dan bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat. Itu arti kebahagiaan. Atau dalam hal ini, arti cinta yaitu pacaran atau menikah. Saya tidak melarang kalian untuk berpacaran, karena dalam agama tersiribun pacaran itu dilarang, yaitu urusan kalian masing-masing. Tetapi saya pernah di kondisi di mana saya menggantungkan kebahagiaan saya kepada pasangan saya. Bukannya kebahagiaan yang saya dapat, tapi malah rasa kecewa yang sangat mendalam yang saya dapatkan. Kenapa begitu? Karena menurut saya sendiri, ketika kita menggantungkan kebahagiaan atau menggantungkan harapan, itu sebanding dengan rasa kecewa atau rasa bahagia. Semakin besar harapan, maka semakin sebanding pula rasa kecewa atau rasa bahagia yang kita dapatkan. Pada kesalahan pertama ini saya menyesal karena pada saat itu saya terlalu menggantungkan kebahagiaan saya kepada pasangan saya, yang akibatnya saya tidak fokus untuk mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik. Jadi seharusnya di usia kita sekarang ini lebih baik kita mengembangkan diri, terutama pola pikir dan perilaku kita. Karena apa? Karena ini membuat value diri kita menjadi lebih bernilai. Otomatis kita akan lebih dihargai oleh pasangan kita. Kesalahan kedua yang saya alami adalah terlalu banyak alasan. Saya ketika ingin melakukan sesuatu sering sekali membuat alasan. Contohnya, ketika saya mau memulai suatu usaha atau bisnis, saya cenderung beralasan bagaimana kalau bisnis ini gagal atau rugi. Contoh lainnya, saya sering sekali beralasan, coba aja saya punya banyak duit, pasti enak bisa beli barang ini, barang itu. Dan yang pasti banyak yang mau sama saya, mau jadi teman saya, mau jadi pacar saya. Setelah saya membaca buku filosofi teras, saya mendapatkan insight bahwa saya jangan terlalu fokus pada sesuatu yang tidak bisa saya kontrol, tetapi fokuslah pada sesuatu yang bisa saya kontrol, yaitu saya boleh beralasan, tetapi apakah alasan itu mendukung saya untuk melakukan sesuatu yang saya inginkan? Dan saya lebih fokus kepada bagaimana cara saya untuk menggapai apa yang ingin saya capai. Kesalahan ketiga yang saya lakukan adalah saya hanya fokus ke pendidikan formal. Apa yang dimaksud pendidikan formal? Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang dibuat oleh lembaga pendidik. Lembaga pendidik contohnya PAUD,
SD, SMP, SMA atau SMK, dan jenjang perkuliahan tinggi yang secara resmi diizinkan oleh pemerintah. Tujuan pendidikan formal kan sudah jelas, yaitu untuk mengembangkan pola pikir pada peserta didik dan memberikan pengetahuan yang luas. Tapi yang saya alami dari TK sampai sekarang SMK, menurut saya pendidikan formal ini tidak terlalu bermanfaat, khususnya pada dunia kerja. Dan saya berpikir bahwa pendidikan formal ini tidak terlalu berguna ketika saya lulus sekolah. Contohnya begini, saya pernah disuruh untuk menghafalkan nama-nama Wali Songo. Nah, saya berpikir relevansi atau hubungannya menghafal nama-nama Wali Songo dengan dunia pekerjaan itu apa? Dan apakah dengan menghafal nama-nama Wali Songo ini bermanfaat setelah saya lulus sekolah? Menurut saya sih tidak. Jadi yang saya simpulkan selama saya sekolah dari TK sampai SMK banyak sekali pendidikan formal yang tidak mengajarkan hal-hal yang penting setelah lulus dari sekolah. Nah, contohnya hal-hal penting yang harus diajarkan, contohnya public speaking, yaitu berbicara di depan umum. Oke, kita sering sekali disuruh presentasi di depan kelas. Tetapi apakah kita diajarkan cara untuk berbicara di depan umum? Kan tidak. Kita hanya disuruh maju di depan kelas, terus menjelaskan hasil kerja kelompok yang telah kita kerjakan. Dan saya yakin banyak sekali dari kita masih melihat teks saat menjelaskan presentasi itu. Menurut saya yang harusnya diajarkan di sekolah itu yaitu bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dan bagaimana cara mengelola uang tersebut setelah kita mendapatkan uang, dan bagaimana cara kita mengolah uang tersebut. Dan yang paling penting, di sekolah tidak mengajarkan berinvestasi. Kenapa gitu? Kenapa pendidikan kita ini tidak mengajarkan hal-hal begitu? Padahal itu sangat penting bagi dunia kerja ataupun bagi setelah kita lulus dari sekolah. Kesalahan keempat yang saya alami yaitu gak berani mulai. Saya pernah berpikiran untuk membuat konten YouTube seperti ini pada masa lalu, tetapi saya gak berani mulai. Karena apa? Karena saya takut diomongin oleh teman-teman saya, oleh orang-orang bahwa kamu tuh buat video ini tuh nggak guna, nggak akan ada yang menonton video kamu. Saya dulu pernah berpikiran seperti itu, tetapi setelah saya pikir pada saat ini, omongan orang, pendapat orang itu tidak bisa kita kontrol. Itu tidak bisa kita kontrol. Maksudnya kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk terus mengomong kita dengan hal-hal yang positif. Itu tidak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa saya kontrol adalah saya membuat video seperti ini, dan apapun yang orang katakan pada saya, ya udah, itu kan kontrol mereka. Kontrol saya hanyalah jika pendapatnya bisa membuat saya menjadi lebih baik, ya saya improve diri saya akan mengevaluasi, oh ya emang bener sih, oke. Dan saya pernah ada ide atau bisnis atau plan bisnis di mana pada masa itu saya ingin sekali memulai suatu usaha, yaitu jual beli voucher atau kota. Nah, saya berpikir apakah ada yang membeli, apakah ada yang minat. Saya terus berpikir kalau saya terus berpikir tanpa adanya eksekusi, ya saya tidak tahu hasilnya gimana. Alhasil pada suatu hari di masa lalu, saya dengan modal nekat membeli voucher. Kemudian saya buat poster jualan, dan alhamdulillah ada teman-teman saya yang minat membeli voucher dan kota saya. Nah, setelah itu saya berpikir terus bagaimana cara saya untuk mengembangkan usaha ini.
Dan alhamdulillah sampai sekarang usaha itu terus berjalan. Dan kesalahan kelima yang saya alami yaitu gak berani berinvestasi. Kan investasi secara umum artinya kita menanamkan suatu uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek, di mana kita berharap bahwa di masa depan itu akan memberikan kita keuntungan. Tetapi berinvestasi yang saya maksud adalah menunda kesenangan pada masa ini untuk kesenangan di masa depan. Coba saja pola pikir seperti ini saya terapkan pada masa lalu. Bisa jadi saya akan menjadi lebih baik untuk saat ini. Pola pikir menunda kesenangan pada saat ini untuk kesenangan di masa depan itu sangat bermanfaat bagi saya. Banyak sekali orang-orang di usia saya saat ini terlalu mementingkan kesenangannya pada saat itu juga, tanpa memikirkan bagaimana nasib mereka kemudian hari. Misalnya, banyak teman-teman saya yang melakukan kegiatan yaitu BM-an, tawuran. Saya yakin pada saat mereka melakukan itu mereka merasa senang. Tetapi apakah mereka berpikir apa yang terjadi jika saya tertabrak, jika saya terlindas, jika saya mati? Apakah mereka berpikir seperti itu? Saya yakin mereka tidak berpikir apakah orang tua saya akan senang melakukan kegiatan, apakah orang tua saya senang saya melakukan BM-an, saya tawuran. Saya yakin tidak. Bagi saya itu cukup disayangkan. Karena apa? Karena seharusnya di usia kita saat ini kita membangun value diri kita, dimana value ini berguna pada saat kita mencari kerja, pada saat kita melamar pekerjaan. Bisa saya simpulkan kesalahan yang pernah saya lakukan di masa lalu dan saya sesali pada saat ini, yaitu pertama, saya pernah menjadikan cinta sebagai sumber kebaikan saya. Kesalahan kedua saya yaitu saya terlalu banyak alasan untuk melakukan sesuatu. Ketiga, saya hanya fokus kepada pendidikan formal. Keempat, saya pernah di suatu kondisi gak berani memulai sesuatu ide atau plan usaha yang ada di kepala saya. Kesalahan kelima yaitu penyesalan saya kenapa saya tidak berinvestasi, yaitu menunda kesenangan pada saat ini untuk kesenangan di masa depan. Jadi itulah beberapa kesalahan yang pernah saya lakukan di usia saya saat ini. Jika video ini menambah pengetahuan Anda 0,1%, silakan berikan like dan subscribe. Dan jangan lupa kalau ada saran atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.